Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau sharing nih ke teman-teman tentang hobi baru saya, atau setidaknya ya mainan baru saya lah, yaitu drone. Ya, video ini dibuat untuk sharing ke teman-teman. Siapa tahu ada juga teman-teman yang sama dengan saya. Jadi saya itu mulai jenuh dengan main game, ngerakit PC, main portable audio, mechanical keyboard, kamera, dan sejenisnya. Saya pengen sesuatu yang baru, yang gak cuma di dalam rumah, pengen yang keluar, cari pengalaman baru, interaksi sama orang yang baru, cari suasana baru. Tapi tetap masih relate dengan dunia teknologi. Masih ada ngopreknya, masih ada otak-atik sana sininya. Bulan ini tepat 1 tahun saya nyobain main drone. Ya, main. Karena belajarnya ada di fase berikutnya, nanti saya jelasin. Dan kenapa saya bilang main? Karena yang saya beli untuk pertama kali adalah nih, sebuah drone aerial. Yang notabene ini adalah kamera terbang. Jadi kita seolah-olah hanya mengoperasikan kamera, rule of third-nya sama, segitiga exposure-nya sama, ISO, shutter, aperture, dan gitu-gitulah. Bedanya di drone yang baru yang harus saya pelajari adalah movement. Dia ada roll, ada pitch, ada yaw yang harus dikombinasikan, selain juga harus gerakin gimbalnya untuk dapat sebuah shot, dapat sebuah pergerakan, dapat sebuah video yang bagus dan sesuai yang kita inginkan. Selain itu, saya harus belajar juga tentang regulasi, di mana saya boleh terbang, di mana saya nggak boleh terbang, berapa maksimal ketinggian drone yang saya gunakan, gimana cara nyimpen baterai dari si drone ini, gimana cara atau tata cara sebelum terbangnya seperti apa, bagaimana cara GPS dan sensor-sensornya bekerja, dan segala safety pointnya. Karena ini adalah sebuah drone yang kita gerakin, adalah sebuah benda terbang gitu ya, yang kemungkinan akan berbahaya juga untuk orang lain. Nah, awal-awal nerbangin drone itu saya takut banget nerbangin. Bukan takut karena nabrak atau membahayakan orang, tapi lebih ke takut hilang. Lumayan, 5 juta pak harganya. Kalau hilang ya bisa pecah perang sama Menteri Keuangan di rumah. Di situ saya udah mulai keluar nerbangin drone, ketemu sama orang-orang, sama orang asing. Kalau ke tempat wisata ya ngobrol sama sesama pengunjung karena bakal jadi pusat perhatian. Kalau ke sawah bisa ngobrol sama para petani. Kalau pas main di lapangan bola bisa ngobrol sama temen-temen yang lagi pada main bola, sama anak-anak, sama bocil-bocil. Asik dan seru lah. Bisa berbagi pengalaman dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, dari situ saya senang bisa bikin video dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga kerjaan baru juga yang ya semacam buat dokumentasi event kayak gitu loh. Berjalan beberapa bulan, udah nyaman, udah nggak was-was hilang, udah nggak was-was nabrak, karena udah cukup cukup familiar dengan kontrolnya dan perlakuannya dan karakteristiknya. Entah ada setan dari mana, mungkin sekitar berapa ya, 3-4 bulan setelah berisi drone aerial ini, kok merasa gitu-gitu aja. Akhirnya nyemplung juga ke drone FPV, dari pilot aerial ke pilot FPV. Wah, gila, itu seperti kita masuk ke universe baru. Saya yang biasanya ngerakit PC, yang biasanya ngoding bikin program, yang biasanya ngoverclock, biasanya bikin custom water cooling, berasa tolol, berasa bodoh banget ketika saya nyemplung di dunia FPV, drone FPV. Saya harus belajar tentang video transmisi, tentang channel radio, tentang voltase baterai, tentang ampere dan frekuensi putaran motor, accelerometer, gyroscope, setting GPS, kompas, digital transmission, analog transmission, protokol remote,
Dan itu adalah istilah-istilah yang sangat-sangat asing bagi saya. Ya, tapi karena tertarik dan udah nafsu banget, saya abaikan semuanya dan memutuskan untuk beli sebuah drone FPV langsung. Dan untuk bisa nerbangin, beda ya dengan drone aerial pabrikan kayak ini. Ini tuh udah beli, udah dapat drone, udah dapat baterai, udah dapat remote kalau beli drone pabrikan aerial. Di drone FPV sebenarnya ada pabrikan yang begitu keluar kita tinggal terbang. Tapi karena faktor ekonomi, biar ekonomis, saya memutuskan untuk ya beli satu-satu, beli perintilan. Beli drone-nya dulu, beli gagglesnya dulu, dan beli remote-nya. Karena di drone FPV itu berbeda ya, nggak kayak drone aerial seperti yang saya bilang. Dia nggak cuma drone aja, tapi masih butuh remote custom, terus juga butuh goggles untuk kita melihat secara langsung apa yang si kamera drone-nya lihat. Ya, bisa dibilang dengan bodohnya saya beli itu sendiri-sendiri, bukan beli sepaket yang ready to fly. Saya mikirnya ya itu tadi, faktor ekonomi biar lebih murah. Nanti cara koneksinya, cara bindingnya gimana, ya saya lihat di YouTube lah. Harusnya bisa. Jadi ya saya beli drone-nya sendiri, beli remote-nya sendiri, beli gagglesnya sendiri. Dan itu semua bekas. Tanpa tahu apakah itu bekerja atau enggak, begitu paket datang ya udah. Kita lihat YouTube bagaimana cara koneksinya, dan apakah bisa terkoneksi? Bisa. Apakah bisa nyala? Bisa. Apakah bisa terbang? Drone-nya bisa terbang. Yang nggak bisa adalah saya nggak bisa nerbangin si drone FPV-nya itu. Ternyata susah Pak nerbangin drone FPV dibandingkan sama drone aerial. Saya coba terbangin pertama kali itu di dalam rumah, langsung nyungsep, crash, nabrak tembok. Di luar rumah nyangkut di pohon, jatuh sampai nggak karu-karuan. Coba lagi jatuh nyungsep ke pasir. Saya coba untuk nyalain motornya, ternyata motornya kena pasir dan sampai terbakar. Beberapa solderan di partnya sampai copot, dan ya pada saat itu hampir putus asa saya. Setelah itu saya stop untuk beberapa hari dan saya belajar lagi. Ternyata ada learning part yang saya kelewat, yaitu belajar di simulator untuk menerbangin drone FPV. Drone FPV itu full manual, tanpa sensor, tanpa pengaman apapun. Dan karena masih penasaran, belum bisa nerbangin, belilah game simulator. Untungnya di Steam ada. Saya coba main di sana, membiasakan pergerakan, membiasakan karakter dan beberapa settingan-settingannya. Selama ya sekitar semingguan main di simulator, saya coba beranikan diri lagi pakai goggles untuk nerbangin drone FPV, tapi di lapangan. Karena ya biar lebih luas, biar lebih nyaman lah, biar lebih enak. Saya senang banget karena bisa cukup nyaman, sudah bisa nerbangin drone FPV, terbang lah setidaknya, nggak nabrak-nabrak, bisa terbang walaupun tangan dan kaki itu gemetaran. Itu masih pakai drone analog by the way, dia kecil banget drone-nya, pakai power baterai di 1S. Itu tahun lalu, dan akhir tahun 2024 itu saya memberanikan diri beli digital dengan power baterai 3S. Harganya 4-5 kali lipat dari harga drone analog. Plus baterainya 3 kali lipat lebih gede, yang otomatis dia lebih agresif, dia lebih buas 3 kali lipat. Dan mulailah di sana saya ngotak-atik settingan yang mempengaruhi feel terbang. Kalau teman-teman di FPV mungkin paham nyebutnya PID-nya, kita belajar rate-nya di sana. Saya juga belajar elektronikanya juga, dikit-dikit gimana cara pasang GPS, gimana cara nyolder, tambahin buzzer dan lain sebagainya. Itu pun saya beli drone-nya juga masih drone pabrikan ya, belum rakit sendiri. Jadi belinya ya drone model kayak gini, frame-nya udah dirakit dari pabrik, motornya udah disolder dari pabrik,
dan receivernya juga udah di solder dari pabrik. Saya belum berani untuk ngerakit dari nol. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya saya memberanikan diri untuk ngerakit dari nol. Berharap sih ya feelnya seperti pada saat saya ngerakit PC gitu ya. Saya beli komponennya sendiri, terpisah. Beli framenya sendiri, beli motornya ini sendiri, beli transmitternya sendiri, dan coba rakit bener-bener dari nol. Saya nyolder sendiri. Sebuah drone 5 inch dengan power baterai 6S. Apa yang terjadi? Apakah sama seperti rakit PC? Ternyata tidak. Ternyata step paling melelahkan bagi pemula seperti saya adalah uji coba. Dan perlu diketahui, nerbangin drone FPV kayak gini tidak ada aplikasi yang menunjukkan di mana tempat yang boleh dan tidak boleh terbang. Nah, di sini bagi seorang pilot harus bijak, harus punya adab. Akan sangat berbahaya nerbangin drone segini gedenya dengan baling-baling yang sangat tajam dan putaran motor yang sangat kenceng di dalam rumah. Jangankan di dalam rumah, di atas pemukiman aja itu sangat berbahaya bagi pilot amatiran kayak saya. Nah, karena harus uji coba terbang, mau nggak mau ya harus keluar rumah, cari sawah, cari lapangan untuk uji terbang. Kita uji apakah settingan untuk motornya udah oke, apakah panas atau enggak, akurasi GPS-nya bagaimana, fitur safety seperti GPS rescue-nya seperti apa. Itu adalah part yang melelahkan. Tiap hari harus bolak-balik rumah lapangan, rumah sawah. Tapi setelah dapet settingan yang cocok, wah luar biasa pengalamannya. Bisa nerbangin sebuah drone secara manual, hasil rakitan dan settingan sendiri. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau ada teman-teman yang pengen sharing tentang drone atau tentang hobi baru kalian, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Like aja kalau teman-teman suka. Feel free buat subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.